Masih ingat kan video Alfian Tanjung, sang tokoh dari organisasi terlarang HTI? Dalam sebuah video yang beredar di Twitter, Alfian Tanjung mengatakan bahwa dirinya akan meminta Anies Baswedan untuk memulihkan Hizbut Tahrir atau HTI apabila Anies menang dalam pemilihan presiden 2024. Dia akan mengaktifkan sel-selnya dan jaringan HTI untuk mendukung kemenangan Anies. Bahkan secara terang-terangan, Alfian menyebut Anies Baswedan sebagai sosok kunci tegaknya khilafah di Indonesia. Iya, shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu-Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Saya berdoa saudara-saudara semuanya ketika mengklik video ini, saudara selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, untuk paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal, itu harus diblok. Dan yang paling bagus sebetulnya paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang, karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan kepada para tokoh-tokoh Islam. Bersikap dong, nyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif, sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja, tidak usah disebarluaskan, cukup kebutuhan Anda saja. Jangan mengganggu orang lain, menganggap, berarti kan sama juga mereka menganggap azan itu berisik. Betul. Azan itu akan mengganggu mereka, itu terus terang saja. Kurang ajar lu di kampung orang ya. What the fuck? Kurang ajar lu di kampung orang ya. Kurang ajar lu di kampung orang ya. Masih kental ingatan kita tentang Ustadz Alfian yang mencoba melarang dan mempengaruhi pemerintah serta umat untuk meminta paus yang akan datang ke Indonesia dan kalau boleh dideportasi karena paus tidak dianggap membawa perdamaian atau toleransi, dan justru paus ini diragukan karena visinya adalah untuk kristenisasi. Dan itu sebabnya Ustadz Alfian muncul di publik dan tegas-tegas menolak kedatangan kehadiran paus datang ke Indonesia. Nah, ternyata siapakah Ustadz Alfian? Nah, setelah berpulangnya paus dari Indonesia ke negaranya, ternyata pihak kepolisian mendapati beberapa orang telah merancangkan sesuatu yang tidak baik, dan salah satunya adalah Ustadz Alfian. Ternyata Ustadz Alfian ini adalah salah satu dari sekian banyak anggota HTI yang ternyata masih ada di Indonesia. Anggota HTI ini atau HTI ini jelas-jelas dilarang dan harus dibubarkan karena HTI ini mencoba untuk merubah bahkan menggantikan Indonesia demokrasi menjadi negara Islam. Rekan-rekan media yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan fokus atau ingin menjelaskan tentang proses penegakan hukum terhadap para pelaku yang melakukan ancaman terhadap kunjungan paus ke Jakarta beberapa waktu yang lalu. Densus 88 telah melakukan penegakan hukum terhadap tujuh orang pelaku ya, yang tersebar dari Bangka Belitung, Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan di Jawa Barat yang melakukan provokasi dan ancaman yang berisi propaganda ataupun ancaman teror ya, melalui media sosial terhadap kedatangan paus ke Jakarta. 7 orang tersebut identitasnya atau inisialnya sebagai berikut. Yang pertama HFP. HFP ini yang ditangkap di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 2. Kemudian LB. LB ditangkap di Jakarta Selatan tanggal 2 juga. Kemudian DF. DF ditangkap pada tanggal 3 September di Bekasi. Kemudian FA. FA ditangkap di Bekasi juga pada tanggal 3. Kemudian HS. HS ini ditangkap tanggal 4 di Bangka Belitung. Kemudian ER ini ditangkap tanggal 4 juga di Bekasi, dan RS yang terakhir ditangkap pada tanggal 5 September di Sumatera Barat. Di antara bentuk-bentuk provokasi yang dilakukan dan ancaman yang disebar melalui media sosial oleh para tersangka ini ya, di antaranya untuk istilahnya mengganggu proses protokol keamanan, kemudian mengunggah narasi dan memberikan gambar atau sekarang biasanya digunakan seperti image atau emoticon yang menggambarkan bom ya terhadap foto ataupun
sebuah postingan dari majalah atau media online yang kemudian merembet kepada komen-komen di bawahnya yang memberikan ancaman bom. Kemudian ada juga narasi yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan akan melakukan serangan langsung pada saat adanya kegiatan, dan ada juga yang memberikan ancaman berupa akan membakar tempat di mana kegiatan PAUS berlangsung, dan yang terakhir ya, yang seperti kata-kata saya akan melakukan bom, saya adalah teroris, saya akan meledakkan diri, saya tunggu saja kabar dari saya, dan seterusnya. Yang semuanya ini kita tahu setelah kita lakukan penyelidikan, ya, masing-masing ini sedang didalami oleh petugas Densus dan Polda ataupun Polres setempat di mana peristiwa tersebut terjadi, apa motif dan latar belakangnya. Sehingga nanti kita akan update kembali kepada rekan-rekan media setelah penyelidikan dan penyidikan terhadap para tersangka yang terlibat ini tuntas atau berjalan lebih lanjut, demikian ya. Dan saya tahu beberapa rekan media menanyakan apakah yang bersangkutan terlibat jaringan, apakah para pelaku ini ada yang menyuruh melakukan atau anggota kelompok teror mana. Ini sampai hari ini ya, petugas-petugas atau penyidik di Densus masih terus mendalami, karena memang ini aktivitasnya sebagian besar atau seluruhnya itu dilakukan di media sosial. Jadi sifatnya memang terlihat memancing kegaduhan di internet atau di dunia maya ya, di media sosial dulu yang bersangkutan, sehingga kita langsung melakukan tindakan pencegahan ya, penangkapan di awal sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 5 2018 tentang penanganan atau penanggulangan terorisme, yang memberikan kita mandat untuk melakukan pencegahan sedini mungkin ya, seawal mungkin setiap ancaman atau setiap serangan teror yang akan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Jadi saya kira itu cukup dulu kemudian dari kita, karena ini kita masih dalam penyelidikan dan penyidikan yang akan berkembang. Nanti kita akan update setelah beberapa saat hasil penyelidikannya. Ya. Tadi kan mereka berencana untuk melakukan penyerangan, pembakaran gereja juga. Nah, Ya. untuk ditangkap itu ada ditemukan barang-barang, mungkin mereka sudah merencanakan untuk aksi tersebut gitu, mempersiapkan gitu. Jadi ada di antaranya yang kita temukan barang-barang yang bersangkutan yang terkait dengan propaganda saja, yang terkait dengan propagandanya, seperti penggunaan logo-logo, ya, logo-logo, foto-foto, ya, kemudian kata-kata. Nah, bahan-bahan yang lain ini seperti saya sampaikan tadi, kita ini baru sangat dini, ya, karena Pak Paus baru saja meninggalkan Indonesia, Jakarta. Jadi fokus kita terhadap keamanan situasi pada saat kunjungan itu lebih fokus kemarin. Kita akan lanjutkan sekarang penyelidikan dan penyidikan untuk menjawab salah satunya pertanyaan seperti yang Mbak bilang tadi. Logo-logo apa, Pak? Logo ISIS misalnya, ya, kemudian logo-logo saya kira kita merujuk kepada tanda-tanda tertentu yang biasa digunakan oleh kelompok teror. Salah satunya misalnya bendera-bendera itu ya. Dari kan ini kan disebutkan bahwa ini kan aktif di media sosial kan, Ya. berupa ancaman. Ya. Apakah udah dari hasil dari sejak penangkapan itu kan udah dari 2 September kemarin, Ya. apakah ditemukan terlibatan misalkan di grup-grup Telegram seperti yang kita tahu beberapa belakangan teroris itu aktif, beberapa teroris yang terlibat itu sudah aktif di grup Telegram gitu. Sejauh ini yang di media sosial yang diposting ini masih berupa akun individu. Ya, jadi bukan di akun atau bukan di dalam percakapan grup ya. Tapi nanti bisa kita kembangkan. Kita terlalu dini untuk menjawab semuanya nih sekarang karena masih ada penyelidikan dan penyidikan. Maksudnya dari pemeriksaan itu beberapa hari, apakah ini pertama baru dilakukan masing-masing atau sebelumnya terhadap media sosial mereka memang berisi ancaman terorisme? Tidak, jadi memang kita memonitor situasi baik di kelompok-kelompok teror atau jaringan ataupun di media sosial. Nah, yang kelompok media atau bukan kelompok ya, jadi yang postingan di media sosial ini sifatnya individual sementara ini. Baru mereka lakukan pertama Baru kali memposting Iya, 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 iya. Bukan. Jadi ini bukan orang yang sudah pernah ditarget gitu kan maksudnya kan ya? Atau orang yang udah pernah posting sebelumnya gitu? Enggak. Akun-akun baru nih semua ini. Ancaman hukumnya seperti apa, Pak? Apa? Ancaman hukumnya seperti Nah, nanti saya kira itu penyidik nanti akan mengembangkan ya. Pertama tentu dengan keterlibatan Densus di dalam penanganan pasti undang-undang teror yang pertama akan kita terapkan. Selanjutnya saya kira nanti penyidik akan mengembangkan ke kemungkinan pidana lainnya ya. Komunikasi awal baru remaja atau udah dewasa? Dewasa. Dewasa lah kita bilang gitu ya. Dari indikasi awal apakah antar pelaku ini saling berkaitan atau mereka terpisah? Ada yang berkaitan, ada yang tidak gitu. kaitannya apa? Maksudnya 7 orang itu. 7 orang itu. Oh, tidak. Terus kaitan yang dimaksud apa tuh, Pak? Ada satunya satu teman berdua gitu maksud saya. Jadi kalau yang lainnya satu-satu sendiri-sendiri gitu. Tapi ada salah satu. Oh, bukan. Bang, aku agak tahu tadi ada indikasi Islam itu, Pak. Saya kira itu penyidik nanti yang akan menyimpulkan. Jadi kita kan sudah tahu bahwa bercanda atau keisengan dengan menggunakan kata-kata akan menyerang atau teror atau bom ataupun sebagainya diancam hukuman pidana ya. Kalau artinya dalam konteks keamanan publik gitu ya, keamanan masyarakat gitu. Tegasan berarti ini ditindaklanjuti secara serius. Serius, Karena iya. hukuman. Iya. Tapi kan apa namanya mereka itu kan memang dari media sosial. Sejauh ini berarti belum ada penemuan seperti mereka sudah berencana sejauh apa gitu kan? Itu masih kita selidiki Mas kita. Jadi kita mau bilang nanti jawabannya iya atau tidak setelah penyidikan, saya kira kita akan dapat laporan yang lebih lengkap tentang informasi dari mereka. Apakah baru kata-kata di media sosial atau memang sudah ada rangkaian persiapan. Dalam video ini kita akan mendengarkan beberapa komentar dari netizen tentang Ustadz Alfian. Memang alam semesta nih sayang sama aku ya kan, nengok aku nangis-nangis kayak gini langsung dikasih tunjuk lagi. Hah?
Alfian Tanjung, di ajaran Islam kami sering bertukaran istri. Dan aku bilang, jangan-jangan wah ini nih anggota satanik ini. Di mana-mana nggak ada orang bertukaran istri selain anggota satanik, ya kan? Aku bilang sama kau ya, Tanjung, ya. Tadi di video saya sebelumnya saya berpikir, jangan-jangan kau salah satu oknum. Terus tiba-tiba ada video kayak begini yang kayak menyatakan bahwa benar kau tuh jangan-jangan salah satu anggota. Setahu saya di Islam nggak ada yang kayak begini. Kau bukan Islam, kau satanik kau. Pepatah Batak mengatakan joloni dilat bibir asa idok hata. Jadi Alfian Tanjung, pada zaman baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengizinkan kaum Nasrani Nazran beribadah di dalam masjid. Sementara Paus Fransiskus hanya berkunjung ke Indonesia dan menjumpai saudara-saudara kita yang Katolik. Pertanyaannya, kenapa saudara itu bertindak melebihi Nabi? Kan luar biasa sekali Anda. Jadi sekarang Alfian, tahankanlah di situ. Mampuslah kau situ. Horas. Ya, kita berdoa agar Indonesia ini tetap terpelihara dan dijaga oleh Tuhan, dan juga terlebih buat sahabat-sahabat saudara-saudara umat muslim agar tidak mudah terprovokasi dengan orang-orang yang sekalipun berjubahkan agama atau berpenampilan seperti tokoh-tokoh agama yang terkadang mereka itu membawa pengaruh mereka untuk menghasut ataupun mengajak masyarakat atau umat untuk melakukan seperti yang mereka mau, dan yang akhirnya terjadi kehancuran dan juga peperangan yang sebenarnya tidak perlu terjadi di negeri ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati negara kita dan para pemimpin serta Bapak Kepolisian yang telah bersiaga dan sangat cekatan untuk mencari dan mengetahui orang-orang yang punya tujuan yang tidak baik bagi Indonesia. Dan kiranya video ini juga menjadi berkat bagi kita saudara, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.